Pemirsa, maraknya pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali ini membuat pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat dengan membentuk tim gabungan untuk menertibkan para WNA berkelakuan buruk yang mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah Indonesia khususnya di Bali. Ya, dalam sepekan terakhir, pihak imigrasi Bali telah mendeportasi puluhan WNA yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai izin tinggal atau visa. Orang asing itu sudah berada di Indonesia, itu adalah milik bersama. Jadi diawasi bersama oleh instansi yang ada di sini. Selalu imigrasi menjadi hilirnya. Jadi kalaupun dia melakukan tindak pidana umum, ini biar Polri dulu atau Kejaksaan dulu. Kemudian kalau dia melanggar adat istiadat di sini ya Satpol PP dulu. Kalau dia melanggar lain-lain ya nanti biar instansi lain dulu, nanti kami yang terakhir. Jadi kami menunggu rekomendasi dari instansi terkait. Ya, sejatinya saat tanda kutip ya Bali yang nyaman, Bali yang aman menjadi terusik akibat ulah segelintir turis hingga viral di media sosial, aparat pun bergerak dan bertindak cepat. Penertiban pun dilakukan dan bagaimana antisipasi selanjutnya agar para wisatawan pun lebih tersosialisasikan terkait aturan dan ketertiban umumnya. Nah, pemirsa, melalui televideo kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Stefanus Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali. Selamat siang, Pak Satake. Selamat siang, Bang. Pak Satake, sejauh ini ada berapa banyak sih pelanggaran yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan turis asing ini? Apa saja yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali warga negara asing melakukan pelanggaran. Dalam hal ini terutama di dalam pelaksanaan penggunaan kendaraan roda 2. Polda Bali dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Lalu Lintas di jajaran menggelar kegiatan razia kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tidak menggunakan helm, kemudian kendaraannya tidak ada TNKB, dan juga TNKB-nya diganti dengan nama-nama atau inisial yang bersangkutan. Dalam hal kegiatan mereka dilakukan tilang, hampir 147 tilang yang sudah diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran dalam mengendarai kendaraan roda 2. Demikian, Pak. Oke, Pak Satake, sanksi selain tilang apa saja sih yang dilakukan untuk mereka dalam ini ya, dalam konteks lalu lintas? Karena kalau saya mengambil sampelnya beberapa waktu yang lalu saya ke Bali, saya sempat ngobrol dengan anggota kepolisian di sana. Mereka selalu mengatakan dia lagi no, dia lagi begitu. Akhirnya terus mengulang-ulang. Apa sih sanksinya? Ya, memang sementara ini diberi sanksi tilang, tetapi apabila kendaraan tersebut ada unsur pidananya nanti akan diproses oleh Direktorat Kriminal Umum. Memang ada satu kendaraan yang sudah diserahkan kepada Direktorat Kriminal Umum untuk diproses lebih lanjut terkait dengan kendaraan Lamborghini yang dipasang TNKB atas nama yang bersangkutan. Ini kita sedang tunggu pemiliknya untuk menyerahkan administrasi surat-suratnya. Apabila surat-surat tersebut lengkap, nanti baru diserahkan kepada lalu lintas untuk dilakukan penilangan. Demikian, Pak Satake, kalau modusnya untuk tindakan seperti itu seperti apa sih? Apakah dia menggunakan KTP warga lokal di sana untuk membeli barang tersebut atau gimana? Ya, rata-rata mereka menyewa kendaraannya kepada rental-rental yang ada di Bali dengan setelah disewa mereka ganti plat sendiri gitu. Kemudian mereka digunakan untuk berwisata di wilayah Bali. Ada juga memang rental tersebut memasang nama yang bersangkutan. Jadi ada dua, yang pertama adalah baik rentalnya yang memasang nama tersebut, yang satunya adalah pihak penyewa kendaraan tersebut, Pak. Oke. Itu mungkin terkait dengan ini lalu lintas ya. Tapi Pak Satake juga menjadi perhatian bersama dan terkait dengan menyalahi izin tinggal ya Pak ya, itu yang menjadi sorotan juga. Misalkan seperti di wilayah Gianyar gitu. Warga lokal selalu mengeluhkan bahwa ada komunitas. Pelanggaran lain memang ada juga kan yang sudah tadi disiarkan di TV Metro TV terkait dengan mereka melakukan penggunaan narkoba, kemudian izin tinggal yang sudah berlebihan, atau bekerja di Bali
Nah, walaupun itu, Pak. visanya visa wisata. Dan ini kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, dengan imigrasi. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita proses secara hukum. Nanti hasilnya apakah perlu dideportasi ataupun dilakukan proses hukum lebih lanjut. Oke. Demikian, Pak. Apakah sudah terpetakan, Pak, masih banyak warga luar yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut? Pak Satake, masih tersambung, Pak? Halo? Ya, halo, Bapak. Bisa Halo. mendengar suara kami, Pak? Ya, oke. Ya, silakan. Sudah terpetakan belum, Pak, orang-orang yang menyalahi aturan untuk izin tinggal ini berapa lamanya di sana? Ya, kalau itu nanti didata oleh pihak imigrasi. Nanti imigrasi akan berkoordinasi dengan kita terkait dengan warga negara asing yang menyalahi aturan. Sementara ini mereka sedang didata oleh Pak Satake, imigrasi, Mbak. bagaimana caranya, apa prosesnya sampai warga negara asing yang melanggar ini harus dideportasi? Itu tuh apa sih kriterianya, indikasinya, apa tindakan pelanggarannya? Ya, memang ada beberapa aturan-aturan yang apabila warga negara asing yang melanggar kita lakukan deportasi, setidaknya dia meresahkan situasi di wilayah Bali dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kalau pelanggaran itu ada unsur pidananya, kita proses seperti warga negara biasa melakukan tindak pidana, kita proses secara hukum melalui persidangan di Indonesia. Tetapi kalau yang bersangkutan seperti yang telah divideokan oleh pihak imigrasi, karena tidak sesuai dengan aturan yang bersangkutan harusnya wisata tetapi melakukan pekerjaan seperti fotografi dan lain sebagainya, itu dilakukan deportasi. Kita tentunya di sini tidak yang menyudutkan juga ya, kita juga masih menghormati warga negara asing juga ya Pak ya, tapi juga laporan terkait dengan berperilaku seenaknya di tempat-tempat sakral, tempat ibadah warga lokal di sana. Nah, apa sanksi yang diberikan bagi mereka? Ya, banyak sifatnya yang diberi himbauan ya, warga negara asing yang melakukan pelanggaran masih bisa diberi himbauan atau teguran, itu kita beri himbauan atau teguran. Tidak harus melalui proses hukum, yang penting mereka bisa mengerti. Dan juga kita sampaikan kepada pihak konsulatnya supaya juga memberikan informasi-informasi atau edukasi kepada warganya yang ada di Bali, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang ada di wilayah Bali. Baik. Jadi komunikasi yang baik ya Marvin ya, antara warga lokal dan juga turis adalah kunci, tapi kalau seandainya ada pelanggaran, polisi harus beraksi. Terima kasih Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kabid Humas Polda Bali sudah bergabung bersama kami siang hari ini dan memberikan informasi yang luar biasa untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Pak Satake.